Malam, Bu Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai ejaan bahasa Indonesia dan tanda baca atau punktuasi. Sebelum masuk ke pembahasan, kita perlu mengetahui bahwa ejaan merupakan aturan atau tata cara menuliskan bunyi bahasa ke dalam bentuk tulisan, mulai dari penggunaan huruf, penulisan kata, hingga tanda baca. Dengan adanya ejaan, komunikasi dalam bentuk tulisan menjadi lebih jelas, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang pertama ada evolusi ejaan. Bahasa Indonesia, perkembangan ejaan bahasa Indonesia mengalami beberapa perubahan sering perkembangan zaman. Setelah itu yang pertama adalah ejaan Van Ophuijsen yang digunakan mulai tahun 1901 sampai tahun 1947. Ejaan ini diperkenalkan oleh Charles Van Ophuijsen. Pada masa itu terdapat beberapa aturan penulisan yang berbeda dengan sekarang. Misalnya, huruf OE digunakan untuk bunyi U, sehingga kata guru ditulis menjadi goe-roe. Kemudian huruf DJ digunakan untuk bunyi J, sehingga kata jalan ditulis di jalan, dan DJ digunakan untuk bunyi C, sehingga kata cinta ditulis T cinta. Walaupun terlihat rumit, ejaan ini menjadi dasar perkembangan bahasa Indonesia pada masa awal. Selanjutnya adalah ejaan Republik atau ejaan Suwewandi yang digunakan dari tahun 1947 sampai tahun 1972. Pada ejaan ini dilakukan penyederhanaan sehingga lebih mudah dipelajari. Misalnya OE diganti menjadi U, DJ menjadi DJ, dan TJ menjadi C. Dengan perubahan ini, masyarakat menjadi lebih mudah membaca, menulis, sehingga membantu meningkatkan pendidikan dan literasi di Indonesia. Setelah itu muncul juga nama-nama ejaan yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972 hingga 2015. Tujuan utama EYD adalah menstandarkan penulisan bahasa Indonesia agar lebih seragam. Aturan dalam EYD meliputi penggunaan huruf kapital, tanda baca, penulisan kata, hingga penyerapan kata asing. EYD banyak diterapkan di sekolah, media massa, dan pemerintahan. Kemudian, sejak tahun 2015 hingga sekarang digunakan ejaan bahasa Indonesia atau EBI. EBI merupakan penyempurnaan dari EYD agar sesuai dengan perkembangan bahasa. Beberapa aturan diperbarui, terutama mengenai penulisan kata, serapan, dan penggunaan tanda hubung. Dengan adanya EBI, penulisan bahasa Indonesia menjadi lebih modern dan sesuai dengan kebutuhan komunikasi saat ini. Yang kedua, ada pengertian tanda baca. Selanjutnya, kita membahas mengenai tanda baca atau punktuasi. Tanda baca adalah simbol yang digunakan dalam tulisan yang menunjukkan struktur kalimat, intonasi, jeda, dan makna. Walaupun terlihat sederhana, penggunaan tanda baca sangat penting karena dapat mengubah arti sebuah kalimat. Yang ketiga, ada fungsi tanda baca. Ada beberapa fungsi utama tanda baca, yaitu yang pertama ada memperjelas struktur kalimat sehingga lebih mudah dipahami. Terus yang kedua ada menunjukkan intonasi atau jeda ketika membaca. Yang ketiga ada menghindari kesalahpahaman atau ambiguitas. Yang keempat, ada membedakan maksud dari sebuah kalimat. Misalnya, apakah kalimat tersebut
berupa pertanyaan atau pemerintah. Pemerintah. Karena itu, penggunaan tanda baca yang benar sangat penting dalam penulisan karya ilmiah maupun komunikasi sehari-hari. Yang keempat, ada jenis tanda baca. Berikut beberapa tanda baca yang sering digunakan. Yang pertama adalah titik. Titik yang digunakan untuk mengakhiri kalimat pernyataan. Contohnya seperti saya pergi ke sekolah. Habis itu yang kedua adalah koma yang berfungsi memisahkan unsur-unsur dalam suatu kalimat. Contohnya buku, pensil, penggaris, dan penghapus. Lalu dengan tanda baca digunakan pada akhir kalimat yang berisi pertanyaan. Contohnya ada siapa nama ketua kelas dan apakah kamu sudah mengerjakan tugas. Terus yang keempat ada tanda seru. Tanda seru digunakan untuk menyatakan perintah, seruan, atau ungkapan emosi. Contohnya ada dua sih. Yang pertama ada hati-hati di jalan, itu cuma tanda seru. Dan juga ada selamat atas kebersihanmu. Yang kelima ada tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan untuk memperkenalkan daftar penjelasan atau permainan. Contohnya seperti yang perlu dibawa adalah buku, pulpen, dan kartu mahasiswa. Itu contoh ya guys. Yang keenam ada tanda titik koma. Titik koma ini digunakan untuk memisahkan kalimat yang masih memiliki hubungan era atau memisahkan bagian-bagian dalam pemerincian yang sudah mengandung tanda koma. Contohnya ada dua sih sebenarnya. Yang pertama, saya akan melanjutkan kuliah, namun saya juga ingin kerja. Yaitu contohnya guys, yang pertama. Terus yang ketujuh ada tanda petik titik dua. Tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung judul tertentu atau istilah yang diberi penekanan. Contohnya, ibu berkata belajarlah dengan sungguh-sungguh. Yang kedelapan ada tanda hubung atau tanda yang kurang. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur kata ulang, gabungan kata tertentu atau memisahkan suku kata. Contohnya ada anak-anak bermain di halaman. Yang kelima, pentingnya memahami ejaan dan tanda baca dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menulis pesan singkat, laporan, makalah maupun tugas kuliah. Jika ejaan dan tanda baca digunakan dengan benar, informasi akan tersampaikan dengan jelas. Sebaliknya, jika penggunaan salah, pembaca bisa salah memahami maksud penulis. Dunia kerja maupun menulis dengan ejaan yang benar juga menjadi nilai tambah karena menunjukkan sikap teliti, profesional, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sebab itu, memahami ABI dengan tanda baca bukan hanya penting untuk memperoleh nilai akademik yang baik, tetapi juga sangat bermanfaat dalam kehidupan masyarakat dan dunia kerja. Penutupan sebagai kesimpulan, ejaan merupakan pedoman dalam penulisan bahasa Indonesia, sedangkan tanda baca berfungsi memperjelas makna dan struktur kalimat. Perkembangan ejaan dari Van Ophuijsen, Sowewandi, EIT, hingga ABI menunjukkan bahwa bahasa Indonesia terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu membiasakan diri menggunakan ejaan tanda baca sesuai kaidah ABI agar komunikasi tertulis menjadi lebih baik, jelas, dan efektif. Demikian presentasi saya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih dan perhatiannya Bapak dosen. Selamat malam.